Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar ayah bunda? Ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun 2025-2026. Nah, tentunya di tahun ajaran baru nanti itu kita udah mulai mempersiapkan perangkat ajar, yang salah satunya adalah modul RPP. Nah, di sini di aplikasi ini udah saya buatkan semuanya. Jadi aplikasi yang saya buat ini itu hanya sebagai wadah di mana file-file tersebut saya lebih cenderung membuatnya di Microsoft Excel. Kenapa harus Microsoft Excel? Karena di dalam Microsoft Excel ini cukup satu file saja, itu kita bisa mengerjakan banyak dokumen. Jadi di dalam aplikasi ini pun selain modul ajar, ini juga terdapat buku-buku administrasi yang dibutuhkan oleh sekolah untuk memperlancar administrasinya, yaitu sebanyak 58 model yang saya bagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama yaitu tentang lembaga atau sekolah. Ini kita klik dulu di sini. Nah, ini dia, ada buku tamu dinas, ada buku tamu umum, kemudian buku tamu yayasan. Nah, bagaimana bentuknya? Saya akan coba klik salah satu dulu seperti ini. Nah, ini dia. Ini tinggal print. Setelah di print, kemudian di fotokopi, terus dijilid. Kalau fotokopi nanti nggak usah banyak-banyak, itu sekitar 20 saja, kemudian dijilid, kemudian siap untuk digunakan. Nah, demikian juga dengan buku-buku administrasi yang lain, ya, itu bisa di print sesuai dengan kebutuhan sekolah. Kemudian di sini juga ada buku administrasi tentang kepala sekolah. Kita klik dulu. Nah, ini dia. Kemudian yang nomor 3 ini ada buku administrasi tentang peserta didik. Ini kita klik. Ya, ini dia. Nah, bertepatan dengan penerimaan peserta didik baru, di sini untuk formulir pendaftarannya sudah saya siapkan juga. Kita tinggal klik, kemudian di print. Setelah di print, kemudian siap untuk digunakan. Nah, namun pada saat ini kita tidak membahas mengenai bagaimana cara menggunakan buku administrasi, tetapi adalah bagaimana cara mencetak atau memprint modul RPP yang ada di aplikasi ini. Jadi yang saya katakan tadi, aplikasi ini kan wadah atau tempatnya. Jika nanti ada modul-modul atau topik-topik yang barangkali tidak ada di sekolah dan ingin buat sendiri, saya sudah menyiapkan beberapa ruang kosong untuk dibuatkan modul aja sesuai dengan topik sekolahnya masing-masing. Tapi sebelum kita mulai, kita bahas dulu bagaimana cara kerjanya. Di sini sudah saya buatkan, yaitu angka 1A, 1B, 2, 3, 4, dan 5. Ini maksudnya adalah ketika kita mengerjakan aplikasi ini, kita harus mengikuti nomor-nomor yang sudah dibuatkan ini. Jadi jangan dilompat-lompat, misalnya langsung ke 3, itu nggak boleh. Dikhawatirkan nanti nggak lengkap modul ajarnya. Jadi kita harus mengerjakannya itu mulai dari urutan yang sudah dibuatkan. Yang pertama yaitu 1A, ini kita tinggal klik aja di sini. Kita klik begini. Nah, kemudian kita isi sesuai dengan form permintaan yang ada di sini. Yang pertama yaitu jenis kelembagaan. Ini kita ketik di sini, pendidikan anak usia dini, itu jelas. Kemudian layanan satuan pendidikan. Jika TK, maka dibuat di sini taman kanak-kanak. Jika SPS, maka diketik di sini satuan
PAUD sejenis. Jika pos PAUD, maka ketik di sini PAUD terpadu. Jika KB, maka diketik di sini kelompok bermain. Nah, tetapi saya contohkan di sini adalah TK, maka yang diketik di sini adalah taman kanak-kanak. Kemudian dilanjutkan dengan NPSN. Lanjut ketik alamat sekolah. Lanjutkan ketik kelurahan atau desa. Kemudian lanjutkan ketik yaitu nama kepala sekolah. Terus lanjutkan lagi dengan mengetik identitas atau indeks dari nomor kepala sekolah. Cara ngetiknya, kita tidak boleh ngetik langsung angka di sini. Jadi kita harus ketik dulu kode indeksnya. Misalnya NIP titik, kemudian ketik indeks, ketik teksnya begini, ya, angkanya. Terus kalau misalnya tidak ada NIP, maka boleh ketik NUPTK, kemudian ketikkan angkanya. Jika tidak ada NUPTK, boleh kode-kode yang lain. Nah, bagaimana kalau misalnya nggak ada kode-kode, nggak ada nomor identitas, kosongkan aja, itu bisa, ya, jangan diisi. Nah, lanjutkan nama guru kelasnya, kemudian lanjutkan dengan ketik NIP-nya tadi atau NIY atau NUPTK-nya. Jika tidak ada, silakan dikosongkan. Tapi di sini bagusnya saya buat dulu contoh dulu, misalnya NUPTK, saya masukkan di sini angkanya. Ini sebagai contoh. Kemudian yang di bawah ini enggak saya masukkan, ya. Misalnya nama guru kelasnya ini tidak ada kodenya sama sekali. Lanjut di bawahnya ini kita ketik jenjang atau kelas TK garis miring B, artinya kelas B. Kemudian rombongan belajar kita contohkan di sini adalah B1. Bisa dengan nama-nama pahlawan atau nama-nama bunga, ya, itu dikembalikan ke sekolahnya masing-masing. Tapi secara umumnya ini saya buatkan contohnya itu rombel B1, rombel B2 atau rombel B3. Nah, artinya aplikasi ini itu nanti setelah sekolah memiliki aplikasi ini, kemudian silahkan di-copy banyak sesuai dengan rombelnya, kemudian diberikan ke gurunya masing-masing, supaya nanti jadi pedoman buat gurunya dalam pembelajaran di kelas nanti. Baik, sekarang kita klik home. Lanjut 1B lagi, yaitu domisili. Nah, domisili di sini kita ketik aja langsung di sini. Ketik kecamatannya, ya, kemudian kita ketikkan kotanya. Lanjut ketik provinsinya. Jadi seperti ini ngetiknya. Nah, ketika udah selesai, lanjut klik home. Nah, ini udah terisi, ya, udah siap untuk dilanjutkan lagi. Kemudian kita klik yang nomor 2, yaitu katalog. Silakan diklik. Kita sama-sama mengerjakannya. Di sini saya sudah menyiapkan 36 topik. Sudah saya siapkan. Jadi urutan-urutan ini nanti silakan sekolah yang mengurutkannya sendiri, ya. Yang mana umpamanya minggu pertama, yang mana minggu kedua, yang mana minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya. Satu topik ini itu dibahas selama 1 minggu, ya, di sini. Nah, setelah kita amati topik-topik ini, kemudian kita kembali ke home. Kita kembali, kemudian siap untuk dicetak. Usia 5-6 kita fokus di sini aja. Kemudian kita klik yang nomor 3, cetak atau print. Ini kita klik di sini. Seperti ini. Nah, setelah diklik di sini ada kode, ya.
Ada kode artinya kalau 36 ini adalah minggu ke-36 atau topik ke-36. Ini kita bisa ganti angka 1, kemudian kita enter, maka dia akan berubah seperti ini. Cara mencetaknya, kita tadi kan sudah ini saya kembali dulu ke topik. Kita ketik dulu atau kita pilih dulu topik-topik semester 1 dan topik-topik semester 2. Kalau perlu dicatat dulu di kertas mana yang semester 1, mana yang semester 2. Jangan lupa ya Bun, kita ketik juga kode-kodenya. Misalnya kodenya itu yang untuk semester ganjil adalah 1 identitas diri, 2 anggota tubuh, 3 panca indera, kemudian bisa melompat lagi ke 6 ya, negaraku, kemudian melompat lagi misalnya 10 tentang rumah, boleh melompat lagi misalnya tentang aku suka ikan ya, itu di semester di semester genap misalnya ya. Setelah semester genap sudah kita tentukan topik-topiknya, setelah semester ganjil kita tentukan topiknya, kemudian kita atur lagi untuk semester genap. Sudah ya Bun ya. Silakan dipilih dulu topiknya yang semester ganjil dan semester genap. Silakan ditulis dulu di kertas lain supaya nanti tidak membingungkan. Baik, setelah itu kita mulai mencetak. Nah, mencetak di sini ini kan ada informasi umum. Semester genap ini kita ketik dulu ganjil di sini. Nah, seperti ini ganjil. Setelah itu jenjang atau kelasnya ini kita boleh ganti. Kalau misalnya KB, maka ketik di sini KB ya, kelompok B. Kalau misalnya TK, maka ketik di sini TK kelompok B. Terus lanjut lagi di bawahnya ini ada alokasi waktu. Mungkin sebagian dari kita itu aplikasinya masih 180 dikali 6 ya, kali 6 seperti ini. Nah, jika aktivitas di sekolahnya itu 1 minggu 5 hari, maka di sini kita ganti menjadi 5. Jadi yang saya buat yang sebelum-sebelumnya itu kan 1 minggunya itu 6 hari. Nah, ternyata kebanyakan itu 1 minggunya 5 hari. Nah, silakan diganti sendiri di sini. Ini dia. Setelah itu mulai kita mencetak. Setelah kita mencetak, kita print ya. Hasil printnya nanti itu tidak terpotong-potong. Ya, ini kalau saya buat reviewnya seperti ini. Printer yang saya gunakan itu adalah jenis Canon IP2700. Ini dia hasilnya. Kemudian terdapat di sini ada 8 halaman. Ini kita next saja. Ini masih menggunakan modulnya dulu. Kemudian ini baru RPP-nya. Kemudian yang berikutnya ini RPP-nya hari kedua. Ini RPP-nya hari ketiga, RPP-nya hari keempat, RPP hari kelima, kemudian dilanjutkan dengan penutup. Ya, kita kembali lagi. Setelah kita print, kemudian kita lanjutkan yaitu mencetak atau memprint modul ajar minggu kedua. Nah, minggu kedua ini tadi kodenya nomor berapa ya? Misalnya nomor 3. Maka di sini kita ketik 3. Nah, jika semuanya itu masuk dalam kategori pilihan semuanya, 36 itu dipilih semuanya, ya sudah, ini kita ketik aja 2, kemudian di print. Nanti lanjutkan ketik 3, kemudian di print. Tapi ingat, di pembagian tadi kan ada semester ganjil dan semester genap. Pastikan
di semester ganjil ini nomor-nomornya sudah dipastikan ada, ya, sudah dipastikan. Jadi jangan nanti di sini susunannya semester genap, tetapi ternyata dimasukkan ke semester ganjil. Nah, itu nanti akan jadi masalah. Jadi sesuaikan dulu dan sesuaikan dengan pilihannya tadi di pembagian atau penyusunan RPP nanti. Baik, kemudian setelah selesai, kemudian saya akan bahas sedikit mengenai bagaimana cara menjalankan modul ajar ini. Ini adalah bagian identifikasi. Terus yang di bawah ini ada desain pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan pengalaman belajar. Ini ada hari pertama, yaitu materinya mengenal nama. Kemudian di sini kegiatan awal, ini saya buatkan yaitu prinsip pembelajarannya sesuai dengan yang dicanangkan oleh Pak Menteri, yaitu tentang pelajaran mendalam atau deep learning. Nah, di sini langsung dibuatkan metodenya, yaitu berkesadaran dan menggembirakan. Dia kan ada 3 itu, berkesadaran, menggembirakan, dan bermakna. Jadi di dalam kegiatan ini itu nanti sudah dikasih kode bahwa yang kita laksanakan ini adalah prinsip pembelajarannya berkesadaran dan menggembirakan. Yang pertama, guru memulai kelas dengan salam dan menanyakan kondisi peserta didik dengan sapaan ramah dan menanyakan kesiapan belajar untuk menciptakan suasana yang positif. Kemudian yang kedua, guru mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kelas. Jadi sebelum mulai kelas, anak-anak itu diajak untuk berdoa dulu. Kemudian yang ketiga, guru mengecek kehadiran peserta didik, artinya di sini mengisi absensi. Lanjut yang keempat, guru mengajak peserta didik melakukan senam anak Indonesia hebat atau gerak dan lagu tentang konsep pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini atau pembelajaran topik ini, topik yang sedang kita laksanakan, itu silahkan nanti guru menciptakan atau guru membuat lagunya atau mencari lagunya sesuai dengan konsep pembelajarannya. Boleh di YouTube, ya, atau karang sendiri, silahkan. Nah, di sini kata atau saya buat di sini, ya, itu untuk menggambarkan bahwa senam ini adalah pilihan. Lanjut yang kelima, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi disampaikan kegiatan pembelajarannya, tujuannya apa, tentang kegiatan mengenal nama. Kemudian yang keenam, guru menceritakan nama lengkap guru dan anak-anak di kelasnya. Jadi nanti guru itu menceritakan nama-nama yang ada di kelasnya. Ini namanya siapa, ya. Kemudian yang lainnya juga demikian. Setelah anak-anak saling memperhatikan tentang nama-nama guru dan nama-nama temannya, kemudian baru tahap berikutnya adalah mulai dengan kegiatan inti. Kegiatan inti ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah memahami, kemudian mengaplikasi, kemudian merefleksi. Ada 3 bagian yang saya buatkan di sini. Di dalam kegiatan memahami itu harus saya buatkan juga di sini prinsip pembelajarannya, yaitu menggembirakan. Di sini saya buat menggembirakan. Mengapa demikian? Coba diperhatikan dulu. Yang pertama, guru mengajak peserta didik untuk mengamati tayangan PowerPoint atau video tentang pembelajaran hari ini. Jadi udah tahu kan pembelajaran hari ini pelajaran apa? Jadi di sini kalimat atau berarti itu adalah pilihan. Jadi nanti guru silakan membuat videonya atau mencari videonya di YouTube atau di mana saja yang sesuai dengan konsep pembelajaran kita pada hari ini. Lanjut yang kedua, guru melakukan permainan konsentrasi untuk mengenal pembelajaran hari ini. Nih mulai nih. Yang ketiga, anak dapat belajar lurus
dan menyentuh satu atau dua teman yang disebutkan guru. Jadi nanti caranya anak berjalan lurus dulu, kemudian guru menyebutkan salah satu nama anak, kemudian anak tersebut yang berdiri di depan kelas langsung mengarah kepada nama yang dituju tersebut, langsung disentuh bahunya. Kemudian guru menyebut lagi nama temannya yang lain, kemudian anak tersebut menuju ke sana, kemudian menyentuh bahunya. Ini mengingatkan tentang sebuah permainan yang mengasyikkan dan menggembirakan. Kemudian mengaplikasi, ini mulai kita merealisasikan pembelajarannya, yaitu saya buat di sini tentang menggembirakan dan bermakna. Ini prinsip pembelajarannya. Pertama, guru mengajak anak memperhatikan ciri-ciri teman sekelas tentang persamaan dan perbedaan. Yang kedua, guru mengajak peserta didik melakukan tanya jawab dulu nih tentang identitas diri. Guru mengajak murid untuk menggambarkan wajah sendiri. Kemudian guru dan peserta didik lain memberikan apresiasi dan umpan balik positif terhadap hasil gambar yang dididik. Kemudian yang kelima, guru mengajak anak dapat mengenal nama dengan menarik garis, melihat warna nama yang sama. Kemudian yang terakhir, guru mengenalkan angka atau huruf. Di dalam menjalankan RPP tentang aplikasi ini ada bagiannya guru mengenalkan angka atau huruf. Ini enggak saya sebutkan huruf atau angka apa yang mau dikenalkan, tetapi gurulah nanti yang lebih tahu tentang kondisi kelasnya, angka atau huruf apa yang mau dikenalkan. Terus lanjut lagi merefleksi. Merefleksi ini kembali kita berkesadaran dan menggembirakan, yaitu yang pertama, guru meminta peserta didik menyampaikan perasaannya tentang pembelajaran hari ini, ya. Kemudian mulai nih guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik tentang manfaat pembelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dilanjutkan dengan penutup. Nah, ini adalah hari pertama. Kemudian hari kedua yaitu materinya mengenal usia. Ya. Nah, ini sama ya. Kita tinggal lihat aja dulu, tinggal lihat kemudian siap untuk dilaksanakan. Jadi intinya adalah RPP yang didesain ini itu bukan sekedar dokumentasi yang dipajang, karena selama ini kan seperti itu yang kita buat gitu ya, sudah di print kemudian dijilid dipajang, nanti gurunya akan mengajar dengan caranya masing-masing. Ya, itu rahasia kita bersama ya Bun ya. Jadi saya udah paham di sana. Nah, untuk saat ini tahun ajaran kedepannya RPP yang didesain ini itu bisa dijadikan sebagai pedoman pembelajaran guru. Jadi nanti di kelasnya guru tinggal lihat RPP apa yang mau diajarkan, kemudian silahkan dipraktekkan. Nah, kemudian setelah itu nanti siap-siap ya, halaman kedua kita print juga nanti, itu ini minggu kedua, dan lanjutkan sampai selesai. Kalau sudah, kita kembali ke home. Nah, itulah dia cara mencetak dan menggunakan RPP Deep Learning ini. Terus yang keempat, ini adalah program semesternya. Ini sudah saya desain sendiri dan saya buatkan. Kalau misalnya ada yang di sini ada yang tidak ada yang mau dipindah-pindahkan, misalnya yang pelajaran semester genap di semester ganjil atau sebaliknya. Jadi ini tinggal kita ganti-ganti aja. Ini enggak saya kunci. Ini silakan dihapus bisa kok ya. Di sini udah ada tandanya. Jadi ini bebas. Tapi saya buatkan juga di sini kalau misalnya mau yang seperti yang saya buatkan ini dilaksanakan ya silahkan. Di ini ada dua, ada semester ganjil dan semester genap. Kita buka dulu semester ganjil. Program semesternya ini kita buka seperti ini. Ini semester ganjil, terdiri dari tema, subtema, topik, kemudian materi pembelajaran. Terus yang berikutnya ini adalah jurnal prosem. Ini kita klik. Ini tujuannya adalah untuk supaya materi pembelajaran tersebut sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah disiapkan, sehingga nanti selesainya itu pas sesuai dengan
prediksi. Jadi ini tanggal-tanggalnya. Nah, jika nanti terjadi ada perubahan tanggal, itu silakan sekolah mengeditnya sendiri. Ini mudah kok ngeditnya, tinggal dihapus kemudian ganti sendiri. Ini mengenai jurnal. Terus yang berikutnya tadi saya sampaikan adalah bagaimana jika di topik ini tidak ada yang sekolah ingin membuat topiknya sendiri-sendiri, bagaimana. Nah, ini saya akan tunjukkan cara membuatnya. Di bagian 3 ini kan nggak saya buatkan nomornya, ini 3 ini di temannya nih, RPP Deep Learning, ini tinggal kita klik di sini. Setelah kita klik, ini ada identifikasi, ini bagian modulnya, yang di bawah ini bagian RPP-nya. Yang pertama kita bahas adalah bagian modulnya dulu. Di sini kita klik begini. Ini jangan diganggu lagi ya Bun ya, ini jangan diganggu lagi, biarkan saja. Kalau buat yang baru, ambil yang paling bawah. Yang paling bawah ini 35, 36 ya. Di sini sudah 36, 37. Kita kasih nomor 37. Kemudian nanti di sini dibuat temanya apa, kemudian subtemanya, terus topiknya, kemudian peserta didiknya. Ya, lanjut dengan pembelajarannya, dimensi profilnya. Nah, gambaran di atasnya ini sudah komplit semuanya, tinggal di copy ke bawah, kemudian silakan ditiru, diamati, kemudian dimodifikasi. Setelah selesai membuat bagian ini, kemudian lanjutkan lagi dengan bagian yang di bawah ini, yaitu RPP-nya. Yang paling bawah nih Bun, yang paling bawah, terus sama-sama 37 tadi ya, 37. Nah, nih ya kelihatan di sini. Ini kemarin saya buat tentang hujan, ini silakan dihapus saja. Dihapus. Kemudian silakan nanti dibuat sesuai dengan topik yang sudah disiapkan tadi. Nah, setelah selesai kita kembali lagi, lanjutkan nanti RPP hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, demikianlah cara menggunakan aplikasi ini. Mudah-mudahan bisa diterapkan dan dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.